Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Herlinda Nurafa Sofya MSI dan teman-teman kelas matematika 4A yang saya banggakan. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi menguasai konsep pencarian inverse suatu matriks. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri selaku moderator Lutfi Abdul Latif dengan NIM 190515004. Yang kedua ada Robiatul Adawiyah dengan NIM 19081050006. Dan yang ketiga ada Lucy Rahmawati dengan NIM 19081050012. Dan yang terakhir ada Ipit Rahmawati dengan NIM 19081050030. Nah, adapun bahasan yang pertama adalah inverse matrix dan matriks elementer yang akan dipresentasikan oleh saudari Ipit Rahmawati. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan salah satu materi dari materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu menguasai konsep pencarian inverse suatu matriks, menemukan inverse melalui reduksi matriks. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai inverse matriks dan matriks elementer. Definisi inverse matriks sendiri yaitu matriks bujur sangkar A sama dengan AIJ dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N disebut mempunyai inverse jika terdapat matriks A inverse sehingga A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan I. Dengan I adalah matriks satuan atau matriks identitas. Adapun sifat-sifat inverse matriks yaitu sifat yang pertama, jika matriks A ditambah dengan matriks B kemudian diinverskan, maka hasilnya akan sama dengan A inverse ditambah B inverse. Kemudian sifat yang kedua yaitu jika matriks A dikalikan dengan matriks B kemudian diinverskan, maka hasilnya akan sama dengan B inverse dikali A inverse. Dan yang ketiga yaitu jika K dikali A kemudian diinverskan, maka hasilnya akan sama dengan 1 per K dikali A inverse, di mana K ini merupakan skalar tak nol. Nah, itu dia merupakan penjelasan dari definisi inverse matrix dan juga sifat-sifat dari inverse matrix. Selanjutnya yaitu definisi matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks bujur sangkar yang diperoleh dari matriks satuan yang sesuai yang dikenai oleh hanya satu operasi baris elementer atau OBE. Sebagai contoh, di sini terdapat matriks 1, 0, 0, min 3, di mana matriks ini merupakan matriks elementer karena hanya dikenai oleh satu operasi baris elementer atau hanya satu OBE. Jika matriks 1, 0, 0, min 3 ini kita operasi baris elementerkan dengan dikali min 1 per 3 B2 pada baris B2 ini, maka nanti hasilnya akan menjadi matriks identitas. Begitupun dengan matriks 1, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dan contoh lainnya yang merupakan matriks elementer. Karena matriks-matriks tersebut hanya dikenai oleh satu operasi baris elementer, sehingga matriks-matriks tersebut merupakan matriks elementer.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kaitan matriks elementer dengan OBE atau operasi baris elementer. Teorema yang pertama, jika E adalah matriks elementer berukuran M kali M dan A suatu matriks berukuran M kali N, maka hasil kali EA adalah matriks A yang mendapat OBE seperti OBE untuk mendapatkan E dari I. Untuk membuktikan teorema tersebut, jika diketahui matriks A sama dengan 1, 0, 2, 3, 2, min 1, 3, 6, 1, 4, 4, 0, dan matriks elementernya yaitu matriks E sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1, maka penyelesaiannya yaitu jika matriks elementer E yaitu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1 diperoleh dengan operasi baris kedua ditambah 3 dikali baris pertama pada matriks I3, maka matriks E dikali A sama dengan 1, 0, 2, 3, 2, min 1, 3, 6, 4, 4, 10, 9, di mana hasil kali matriks E dan A sama dengan hasil kali dari operasi baris ketiga ditambah 3 dikali baris pertama pada matriks A. Artinya jika matriks A mendapat OBE, baris ketiga ditambah 3 dikali baris pertama pada matriks I3, maka hasil dari matriks A akan sama hasilnya dengan matriks E dikali A, yaitu 1, 0, 2, 3, 2, min 1, 3, 6, 4, 4, 10, 9. Teorema yang kedua yaitu setiap matriks elementer mempunyai inverse dan inverse-nya adalah matriks elementer yang diperoleh dari lawan operasinya. Setiap operasi baris elementer yang mengubah matriks satuan menjadi matriks elementer mempunyai lawan yang mengubah matriks elementer menjadi matriks satuan, di mana kenyataan ini ditabelkan seperti yang ada di sini, yaitu OBE yang mengubah I menjadi E dan OBE yang mengubah E menjadi I. Di mana yang pertama yaitu mengalihkan satu baris dengan konstanta C tidak sama dengan 0. Sedangkan OBE yang mengubah E menjadi I yaitu mengalihkan satu baris dengan 1/C. Kemudian yang kedua yaitu menukar baris ke-1 dengan baris ke-J. Dan di OBE yang mengubah E menjadi I yaitu menukar baris ke I dengan baris ke J. Yang ketiga yaitu menjumlahkan kelipatan K kali baris ke I dengan baris ke J. Dan OBE yang mengubah E menjadi I yaitu menjumlahkan kelipatan min K kali baris ke I dengan baris ke J. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kaitan matriks elementer dengan OBE atau operasi baris elementer. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Ipit Rahmawati yang telah menjelaskan inverse matriks dan matriks elementer beserta kaitan matriks elementer dengan OB. Nah, materi selanjutnya adalah inverse matriks yang akan disampaikan oleh saudari Lucy Rahmawati. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Saya Lucy Rahmawati, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai inverse matrix. Dari yang telah kita pelajari mengenai matriks elementer, maka didapat 4 pernyataan yang saling ekivalen. Pernyataan tersebut yang pertama adalah matriks A mempunyai inverse. Kemudian pernyataan yang kedua, matriks AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial.
Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu bentuk eselon tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas IN. Kemudian pernyataan yang keempat adalah matriks A merupakan perkalian matriks-matriks elementer. Untuk membuktikan keempat pernyataan yang saling ekuivalen tersebut, kita akan menggunakan pernyataan jika 1 maka 2, jika 2 maka 3, jika 3 maka 4, dan jika 4 maka 1. Yang pertama kita buktikan pernyataan jika 1 maka 2. Kita misalkan A itu mempunyai inverse. Kita akan membuktikan bahwa AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Coba kita perhatikan SPL AX sama dengan 0. Karena tadi kita asumsikan bahwa A itu mempunyai inverse, maka X sama dengan A inverse dikalikan 0 sama dengan 0. Maka solusi dari AX sama dengan 0 adalah solusi trivial. Jadi terbukti pernyataan jika 1 maka 2. Kemudian yang kedua yaitu pembuktian jika 2 maka 3. Jika AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, maka kita akan mendapatkan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan selanjutnya Xn sama dengan 0. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk matriks, yaitu ke dalam bentuk matriks identitas, yaitu 1, 0 sampai 0, 0, 1 sampai 0, kemudian 0, 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya pembuktian pernyataan jika 3 maka 4. Nah, dari pembuktian jika 2 maka 3, kita mendapatkan matriks identitas. Maka, artinya ketika matriks A disandingkan dengan 0, kemudian ketika dikenakan OBE pada matriks A itu, maka matriks A tersebut akan menjadi matriks identitas. Atau dengan kata lain, bentuk eselon tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas IN. Ya, kemudian kita masih berlanjut ke pembuktian pernyataan jika 3 maka 4. Tadi telah kita dapatkan bahwa bentuk eselon tereduksi dari matriks A adalah matriks identitas IN. Maka, menurut teorema 1 yaitu apabila rangkaian matriks elementer EN sampai dengan E1 dikalikan dengan matriks A itu akan menjadi matriks identitas IN. Kemudian, karena setiap matriks elementer mempunyai inverse, maka jika dilakukan perkalian dengan inverse masing-masing matriks elementer, akan didapat persamaan yang ada di slide PowerPoint itu. Coba perhatikan ya teman-teman. Di situ terdapat perkalian dari persamaan yang telah kita dapatkan di atas, yaitu persamaan IN sama dengan EN sampai dengan E1 dikalikan A. Kemudian masing-masing dari kedua ruas persamaan itu kita kalikan dengan inverse dari masing-masing matriks elementer. Persamaannya dapat kita lihat dalam slide PowerPoint ya teman-teman. Kemudian setelah kita kalikan masing-masing ruas dengan matriks dengan inverse dari masing-masing matriks elementer, kita akan dapatkan bahwa A sama dengan perkalian dari masing-masing inverse matriks elementer. Kemudian kita lanjutkan ke pembuktian pernyataan jika 4 maka 1. Misalkan A merupakan perkalian dari matriks-matriks elementer, yaitu bisa digambarkan dengan A sama dengan E1 dikali E2 dikali E sampai EM. Kemudian karena setiap matriks elementer memiliki inverse, dan inverse dari matriks elementer juga merupakan matriks elementer, maka hal tersebut bisa kita gambarkan dengan EM inverse sampai dengan E1 inverse sama dengan E1 sampai EM diinverskan sama dengan A inverse. Nah, hal demikian itu sesuai dengan sifat dari
inverse matriks ya, yaitu apabila misalkan di sini inverse dari matriks EM dikalikan dengan inverse dari matriks E1 sama dengan E1 dikali EM kemudian diinverskan sama dengan A inverse. Oke, kita lanjut ke bahasan yang paling inti di sini, yaitu konsep mencari inverse matriks dengan operasi baris elementer. Misalkan matriks A mempunyai inverse, seperti pembuktian pernyataan jika 3 maka 4, yang mendapatkan bahwa matriks A dapat di-OBE menjadi matriks identitas I. Atau jika rangkaian dari matriks elementer kita kalikan dengan matriks A, itu akan sama dengan matriks identitas IN. Dengan demikian, akibatnya jika rangkaian matriks elementer dikalikan dengan matriks identitas, itu akan sama dengan matriks A inverse. Artinya, dengan rangkaian operasi baris elementer yang mereduksi matriks A menjadi matriks I, yaitu matriks identitas, akan mengubah matriks identitas I menjadi matriks inverse A. Atau hal tersebut kita gambarkan sebagai berikut. Coba perhatikan pada slide PowerPoint ya teman-teman. Di situ tergambar bahwa matriks A disandingkan dengan matriks identitas yang sejenis. Kemudian dilakukan OBE terhadap kedua matriks tersebut sehingga menghasilkan matriks A inverse. Dengan matriks identitas di sebelah kiri, kemudian matriks A inverse di sebelah kanan. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan memahami contoh soal yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Sebelum ke contoh soal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman ketika mencari inverse matriks menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama yaitu jika suatu matriks A n kali n dapat dibalik atau memiliki inverse, maka matriks tersebut dapat direduksi menjadi matriks identitas IN dengan operasi baris elementer. Yang kedua, jika matriks A mempunyai inverse, maka matriks A disebut matriks tak singular. Dan jika matriks A tidak mempunyai inverse, maka disebut sebagai matriks singular. Hal yang ketiga yaitu jika matriks A mempunyai inverse, maka inverse-nya tunggal atau unik. Perhatikan hal berikut ini untuk membuktikan pernyataan tersebut. Andaikan matriks B dan C merupakan inverse dari matriks A, maka dipenuhi hubungan matriks B dikali matriks A sama dengan matriks I, dan matriks C dikali matriks A sama dengan matriks I. Sehingga matriks B sama dengan matriks I dikali matriks B. Tadi telah kita dapatkan bahwa I sama dengan matriks C dikali A. Kita substitusikan C kali A ke I kali B. Jadi I kali B sama dengan CA dikalikan B. Atau bisa kita sebut C dikalikan AB. Tadi telah kita ketahui bahwa AB itu sama dengan I, maka menjadi C dikali I, sehingga sama dengan C. Kemudian hal yang keempat yaitu jika matriks tersebut tidak dapat direduksi menjadi matriks identitas melalui operasi baris elementer, maka matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Kemudian yang kelima, ciri yang mungkin didapati saat melakukan operasi baris elementer pada matriks A adalah terdapat paling tidak satu baris bilangan 0. Nah, di pernyataan yang kelima ini merupakan ciri-ciri dari suatu matriks yang tidak mempunyai inverse, yaitu ketika dilakukan OBE terhadap matriks tersebut terdapat paling tidak minimal itu
satu baris bilangan 0. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Lucy Rahmawati yang telah memaparkan mengenai inverse matrix. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas contoh soal mengenai inverse matrix. Kepada saudari Robiatul Adawiyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai contoh dari inverse matrix. Di sini kita mempunyai contoh, tentukan inverse dari matriks A. Bisa teman-teman lihat matriks A pada video. Kemudian penyelesaian inverse matriks A melalui operasi baris elementer pada matriks A dan matriks identitas mengikuti pola berikut. Matriks A dengan syarat atau dengan ketentuan matriks identitas melalui operasi baris elementer menjadi matriks identitas dengan syarat atau dengan ketentuan inverse matriks A. Langsung kita jawab. Teman-teman ingat pola di atas, sebelah kanan merupakan matriks identitas dan sebelah kiri merupakan matriks A. Kita akan mengubahnya menjadi sebelah kanan adalah inverse matrix dan sebelah kiri menjadi matriks identitas. Perhatikan pada baris pertama, kolom pertama sudah 0, maka kita langsung saja ke baris kedua. Pada baris kedua ini kita akan kurangi dengan 2 kali baris 1. Langsung saja perhatikan pada baris kedua kolom pertama, 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 5 dikurangi 2 kali 2 menjadi 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 3 dikurangi 2 kali 3 menjadi 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3. 0 dikurangi 2 kali 1 sama dengan negatif 2. 1 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 1. Dan 0 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian pada baris ketiga kita akan kurangi dengan baris ke-1. Pada baris ketiga kolom pertama, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, dan 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Dan hasilnya di bawahnya. Kemudian, karena kita sudah berhasil mengubah kolom pertama pada baris kedua dan baris ketiga menjadi 0, kita akan mengubah kolom kedua dan kolom ketiga pada baris ketiga menjadi 0 dan 1. Langsung saja kita tambahkan baris ketiga ditambah 2 kali baris 2. 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 2 ditambah 2 kali 1 sama dengan 0. 5 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 1. Negatif 1 ditambah 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 5. 0 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 1 ditambah 2 kali 0 sama dengan 1. Dan hasilnya ada di bagian atas sebelah kanan. Karena pada baris ketiga, kolom ketiga ini masih ada tanda negatifnya, yaitu negatif 1, maka kita akan hilangkan tanda negatifnya menjadi dengan dikalikan negatif 1 atau negatif. Langsung saja pada baris ketiga kolom pertama, 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, 0 dikali negatif 1 sama dengan 0, dan negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, negatif 5 dikali negatif 1 sama dengan 5, 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2, dan 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Nah, pada bawahnya kita sudah berhasil mengubah kolom ketiga, baris ketiga menjadi 1. Kemudian kita tinggal ubah pada baris kedua, pada baris ke-1 dan baris kedua agar menjadi 0, karena kita akan membuat ke matriks identitas. Langsung saja, pada baris pertama kita akan kurangi dengan 3 dikali baris 3, yaitu 1 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 1, 2
dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 2, dan 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 3 dikali 5 sama dengan negatif 14. 0 dikurangi 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. Kemudian 0 dikurangi 3 dikali negatif 1 sama dengan 3. Kemudian pada baris kedua kita akan tambah dengan 3 kali baris 3, yaitu 0 ditambah 3 kali 0 sama dengan 0. 1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 1. Kemudian negatif 3 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 0. Negatif 2 ditambah 3 kali 5 sama dengan 13. 1 ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 5. Dan 0 ditambah 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita akan ubah baris pertama ini, baris pertama kolom kedua menjadi 0. Dengan cara baris pertama kita kurangi dengan 2 kali baris 2. Langsung saja kita lihat pada baris pertama kolom pertama. 1 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 1. 2 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 14 dikurangi 2 dikali 13 sama dengan negatif 40. 6 dikurangi 2 dikali negatif 5 sama dengan 16. Dan 3 dikurangi 2 dikali negatif 3 sama dengan 9. Nah, di sini kita telah berhasil mengubah sebelah kiri menjadi matriks identitas. Maka di sini kita telah berhasil mengubah berarti kita telah berhasil mencari inverse dari matriks A. Dengan demikian, matriks A bisa kita lihat pada baris pertama kolom pertama negatif 40, baris pertama kolom kedua 16, baris pertama kolom ketiga 9, baris kedua kolom pertama 13, baris kedua kolom kedua negatif 5, baris kedua kolom ketiga negatif 3, dan baris ketiga kolom pertama sama dengan 5, baris ketiga kolom kedua negatif 2, dan baris ketiga kolom ketiga sama dengan negatif 1. Maka sudah kita temukan inverse matriks dari A. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari Robiatul Adawiyah yang telah mempresentasikan mengenai contoh soal inverse matriks. Pembahasan selanjutnya adalah akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, adapun soalnya adalah diketahui matriks A sama dengan 1, 6, 4, 2, 4 negatif 1, dan negatif 1, 2, 5. Carilah inverse matriks A jika ada. Penyelesaiannya adalah baris pertama karena sudah kolom pertama karena sudah 1, maka tidak usah diubah. Lanjut kita mengubah baris kedua kolom pertama agar 0. Nah, mari kita hitung, yaitu dengan cara B2 min 2B1 sama dengan 0, sama dengan B2. Nah, B2 nya 2 dikurangi 2 dikali B1 sama dengan 0. Selanjutnya adalah ada 4 dikurangi 2 dikali 6, yaitu hasilnya min 8. Nah, selanjutnya ada negatif 1 dikurangi 2 dikali 4, yaitu negatif 9. Nah, selanjutnya ada yang keempat ada 0 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya yang kelima ada 1 dikurangi 2 dikali 0 tetap 1. Dan yang terakhir ada 0 dikurangi 2 dikali 0 hasilnya 0. Nah, langkah yang kedua adalah mengubah baris ketiga kolom pertama menjadi 0. Nah,
Itu dengan cara B3 tambah B1 sama dengan B3. Nah, min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Yang kedua ada 2 ditambah 6 sama dengan 8. Yang ketiga ada 5 ditambah B1 4 sama jadi 9. Ada yang keempat ada 0 ditambah 1 sama dengan 1. Yang kelima ada 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada 1 ditambah 0, yaitu tetap 1. Nah, langkah selanjutnya adalah mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Nah, itu dengan cara B3 ditambah B2 sama dengan B3. Nah, yang pertama ada 0 ditambah 0 sama dengan 0. Yang kedua ada 8 ditambah B2 nya min 8 sama dengan 0. Yang ketiga ada 9 ditambah B2 nya negatif 9 sama dengan 0. Yang keempat ada 1 ditambah B2 nya negatif 2 jadi negatif 1. Terus yang kelima ada 0 ditambah 1 sama dengan 1. Dan yang terakhir ada 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, hasil akhirnya adalah baris pertama 164 100. Baris kedua ada 0 negatif 8 negatif 9 negatif 2 1 dan 0. Baris ketiga ada 0 0 0 negatif 1 0 negatif 1 1 dan 1. Nah, karena baris ketiga kolom ke 1 2 dan 3 sudah 0, maka dapat dipastikan matriks tersebut tidak mempunyai inverse. Nah, jadi kesimpulannya adalah operasi baris elementer tersebut menunjukkan bahwa matriks A tidak dapat direduksi menjadi matriks identitas. Dengan demikian, A tidak mempunyai inverse. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga materi mengenai inverse matriks ini dapat dipahami. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.